Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfani Azimawati dari kelas A2 NIM 1905720014 Program Studi Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengendalian atau audit produksi dan operasional pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, terdapat tekanan-tekanan yang cukup kuat yang menuntut sebuah perusahaan untuk lebih cerdas lagi dalam menjalankan operasionalnya. Perubahan permintaan yang cepat menuntut perusahaan tersebut untuk beroperasi secara efektif, fleksibel, dan menempatkan produk-produk sesuai dengan waktunya atau bisa disebut dengan tepat waktu di pasaran tanpa mengabaikan kualitas yang standar sesuai dengan spesifikasi yang diminati oleh konsumen atau pelanggan. Telah dilakukan riset pasar, dan dari riset tersebut terdapat informasi atau menghasilkan informasi mengenai konsumen atau pelanggan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dari informasi yang didapatkan dari hasil riset tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk merancang dan membuat planning ke depannya mengenai desain produk yang sesuai dengan keinginan pasar dan keinginan dari konsumen. Fungsi produksi dan operasi yang mentransformasikan input menjadi output untuk menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan, tepat waktu, efektif, dan efisien. Dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. Fungsi ini harus secara optimal menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan atau internal yang dimiliki. Kebijakan produksi dan operasi, kapasitas produksi, jadwal produksi, inovasi, dan peningkatan berkelanjutan harus dikonsentrasikan atau lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan atau pasar, agar perusahaan memiliki keunggulan dalam intensitas persaingan yang cukup ketat yang terdapat di pasar. Untuk memastikan bahwa proses produksi dan operasi yang telah dilakukan atau berjalan sesuai dengan prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan dan strategi yang telah ditentukan oleh perusahaan, membantu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang masih sering terjadi yang dapat menghambat tercapainya tujuan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Fungsi dari audit ini adalah untuk mencari solusi perbaikannya. Perusahaan harus melakukan audit atas fungsi produksi dan operasi, baik yang dilakukan secara ad hoc maupun secara periodik atau berkala. Berikut adalah pengertian dari audit produksi dan operasi. Pengertian dari audit produksi dan operasi sendiri adalah melakukan penilaian atau evaluasi secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan atau dilakukan dengan memuaskan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam audit ini juga berperan melengkapi fungsi pengendalian kualitas. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan manufaktur tentunya
perlu melaksanakan atau menjalankan proses audit produksi dan operasi. Yang pertama, proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Alasan yang kedua adalah kekurangan dan kelemahan dari perusahaan tersebut harus ditemukan. Kenapa? Karena kelemahan tersebut harus segera diperbaiki agar tujuan yang ingin dicapai dapat segera dicapai dan tidak menghambat kegiatan operasional perusahaan. Alasan yang ketiga, konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, berjalannya tindakan korektif harus mendapatkan dorongan dengan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip pelaksanaan audit produksi dan operasi. Yang pertama adalah tujuan utama dari audit produksi dan operasi ini adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang telah dilakukan saat ini atau yang sedang dijalankan saat ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada awalnya, dan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi wilayah-wilayah atau daerah yang masih memerlukan perbaikan, dan seperti kegiatan-kegiatan yang mungkin masih kurang sehingga harus dilakukannya perbaikan untuk menunjang pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Adapun kriteria-kriteria yang sudah ditentukan tersebut harus ditetapkan, yaitu mengenai peraturan, kebijakan, tujuan, rencana, dan standar. Jadi proses produksi dan operasi tersebut harus sesuai dengan kriteria, yaitu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, kebijakan-kebijakannya, tujuan dari kegiatan tersebut atau proses produksi tersebut, rencana, dan standar yang telah ditetapkan. Prinsip yang kedua adalah auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data-data yang telah didapatkan yang cukup relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menetapkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada awalnya. Dan yang ketiga, prinsip ketiga yaitu auditor harus mengklasifikasikan atau mengumpulkan beberapa temuan-temuan yang tidak sesuai yang terjadi di setiap aktivitas produksi dan operasi yang dijalankan agar sesuai dengan standar yang ditentukan. Dan auditor juga perlu membuat rekomendasi yang digunakan untuk peningkatan dari perusahaan tersebut dan memperbaiki kegiatan-kegiatan aktivitas yang kurang. Selanjutnya adalah manfaat audit produksi dan operasi. Yang pertama, manfaat dari audit produksi dan operasi tersebut yang pertama adalah memberikan gambaran atau pandangan tentang ketaatan dan kemampuan dari fungsi operasi dan produksi dalam menentukan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manfaat yang kedua adalah memberikan informasi tentang usaha-usaha dalam melakukan perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan oleh perusahaan serta
mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi saat ini. Dan yang ketiga adalah menentukan akar dari masalah atau bagian atau aktivitas yang bermasalah yang masih dihadapi oleh perusahaan, sehingga menentukan area yang bermasalah ini atau yang masih punya kekurangan dapat diperbaiki agar dapat menunjang kegiatan-kegiatan perusahaan yang lain, sehingga dapat mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai secara keseluruhan. Manfaat yang keempat adalah menilai kekuatan serta kelemahan strategi produksi dan operasi yang ditetapkan oleh perusahaan serta kebutuhan perbaikannya dalam setiap strategi tersebut. Setiap strategi pasti akan memiliki kelemahan atau kekurangan, entah itu besar ataupun kecil. Dari strategi tersebut ditemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki, agar dapat ditambah, agar tujuan dari perusahaan tersebut dapat dicapai secara optimal atau keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam audit produksi dan operasi. Yang pertama, yaitu tahap pertama, audit pendahuluan. Pada audit pendahuluan ini diawali dengan perkenalan antara pihak auditor dengan organisasi atau perusahaan audite. Tujuan dari audit pendahuluan ini adalah dari pertemuan perkenalan ini adalah untuk mengkonfirmasi lingkup dari audit, selanjutnya mendiskusikan rencana audit dan penggalian informasi umum tentang organisasi audite, objek yang diaudit, dan mengenal kondisi perusahaan dan prosedur dalam proses produksi dan operasi. Pada tahap audit pendahuluan ini melakukan review secara umum mengenai produk, proses produksi dan operasi, fasilitas produksi, layout dari pabrik tersebut, dan sistem komputerisasi perusahaan. Hasil dari audit pendahuluan ini adalah memperkirakan kelemahan-kelemahan yang mungkin saja terjadi pada fungsi produksi dan operasi. Selanjutnya, dari hasil memperkirakan kelemahan-kelemahan tersebut, auditor dapat merumuskan tujuan dari audit sementara. Tahap yang kedua adalah review dan pengujian pengendalian manajemen. Dalam tahap ini melakukan review dan pengujian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, fasilitas yang digunakan, dan atau personalia kunci dalam perusahaan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan penyimpangan-penyimpangan dan gangguan-gangguan serta hambatan yang memiliki kemungkinan terjadi. Tahap yang ketiga adalah audit lanjutan. Pada audit lanjutan ini adalah pengembangan dari temuan-temuan pada tahap sebelumnya, yaitu pada tahap review dan pengendalian manajemen dan pengembangan temuan tersebut terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan produksi dan operasi perusahaan. Hasil dari tahap audit lanjutan ini adalah merumuskan tujuan audit sesungguhnya. Yang keempat adalah pelaporan. Pada pelaporan ini adalah hasil keseluruhan dari tahapan-tahapan audit yang telah dilaksanakan, kemudian diringkas dalam kertas kerja audit atau KKA yang merupakan dasar pembuatan kesimpulan audit, dan rumusan rekomendasi
yang akan diberikan auditor sebagai alternatif solusi atas kekurangan-kekurangan yang telah ditemukan. Dan tahap kelima adalah tindak lanjut. Pada tindak lanjut ini adalah bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasi menjadi lebih baik sebelumnya. Selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup audit, produksi, dan operasi. Ruang lingkup audit, produksi, dan operasi di sini adalah keseluruhan dari program atau kegiatan-kegiatan yang dikelola pada fungsi produksi dan operasi yang merupakan wewenang dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan dari perusahaan. Adapun beberapa hal atau yang harus dilakukan dalam ruang lingkup audit produksi dan operasi di sini adalah yang pertama ruang lingkupnya rencana produksi, yang kedua produktivitas dan peningkatan nilai tambah, dan yang kedua pengendalian produksi dan operasi. Lingkup audit produksi dan operasi yang pertama adalah rencana produksi. Rencana produksi di sini adalah mengakomodasi rencana fungsi-fungsi bisnis baik yang merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang telah dipersyaratkan aktivitas pengembangan dan rekayasanya, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan, ketersediaan bahan baku dan sumber daya manusia, dan imbal balik dari investasi. Dari hasil survei pasar tersebut dapat diidentifikasikan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari rencana induk memuat tentang beberapa hal. Yang pertama, jadwal induk produksi, 2. Penilaian atas penggunaan kapasitas produksi, dan ketiga tingkat persediaan, dan yang keempat adalah perencanaan keseimbangan lintas produksi. Penjelasan dari jadwal induk produksi adalah membuat spesifikasi tentang sesuatu yang akan dibuat dan waktu pembuatannya sesuai dengan rencana produksi. Jadwal produksi yang akurat dapat menekan biaya dan penyetelan dari mesin. Yang kedua adalah penilaian atas penggunaan kapasitas produksi. Pertimbangan kebutuhan kapasitas berpengaruh secara mendasar terhadap jadwal produksi yang utama, sehingga perubahan harus memiliki kebijakan serta strategi-strategi yang tepat berkaitan dengan besarnya kapasitas yang dimiliki. Perusahaan juga harus memiliki dasar dan metode dalam peramalan kebutuhan dan kapasitas di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah tingkat persediaan. Pada tingkat persediaan ini, kebijakan tentang persediaan bahan baku perlu memperhatikan hubungan permintaan atas persediaan. Hal ini berpengaruh terhadap metode permintaan dan persediaan dalam mendukung efektivitas dan keefisiensian proses produksi dan operasi, menghubungkan pemasok dan pelanggan dengan proses dan kerjasama antar fungsi dalam perusahaan, membuat proses produksi dan operasi berjalan efektif dan efisien. Proses produksi yang berjalan tepat akan meminimalkan sifat pemborosan. Yang keempat adalah perencanaan keseimbangan lintas produksi.
Tujuan dalam perencanaan keseimbangan lintas produksi ini adalah untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar guna memperoleh optimalisasi penggunaan fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan yang tinggi melalui penyumbangan waktu antar stasiun kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup audit produksi dan operasi yang kedua, yaitu produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Transformasi yang menambah input menjadi output selalu dikaitkan dengan peningkatan nilai tambah. Nilai tambah di sini meliputi seluruh usaha dalam meningkatkan manfaat yang diperoleh baik oleh pelanggan maupun oleh perusahaan. Faktor terpenting dalam peningkatan nilai tambah ini adalah adanya komitmen untuk beroperasi secara lebih efisien dan efektif pada semua tingkatan dalam perusahaan tersebut. Adapun dalam produktivitas dan peningkatan nilai tambah, adapun metode lean production, yaitu suatu metode produk ramping yang dikembangkan oleh produsen yang menggunakan fokus berulang dalam rencananya, prosesnya maupun secara signifikan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Pada metode ini lebih menekankan pada kesempurnaan sebuah proses yang berjalan dengan mengeliminasi celah-celah kesalahan yang masih terbuka. Dalam metode lean production ini terdapat kebijakan-kebijakan dalam praktiknya, yaitu yang pertama, penghapusan persediaan atau zero inventory, yang kedua, tingkat cacat nol, zero defect, yang ketiga, meminimalkan kebutuhan tempat atau areal, yang kelima, kemitraan dengan pemasok, yang kelima, tanggung jawab kepada pemasok, dan yang keenam, meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai, yang ketujuh, pengembangan angkatan kerja, dan yang terakhir yang kedelapan adalah menciptakan tantangan dalam bekerja. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai kebijakan-kebijakan dalam praktik lean production. Yang pertama tadi adalah penghapusan persediaan. Pada metode ini lebih memfokuskan pada produksi dan operasinya, pada penurunan persediaan. Pada tahap ini, metode ini menggunakan just in time dalam menurunkan persediaan dan pemborosan yang disebabkan oleh persediaan tersebut. Yang kedua adalah zero defect atau tingkat cacat nol, yaitu metode ini membangun suatu sistem produksi dan operasi yang dapat membantu karyawan memproduksi unit yang sempurna untuk setiap kalinya. Dan yang ketiga tadi adalah meminimalkan kebutuhan tempat atau areal, yaitu upaya meminimalkan jarak tempuh unit produk dapat mengurangi kebutuhan tempat atau areal dalam proses produksinya. Yang keempat adalah kemitraan dengan pemasok. Dengan membangun hubungan yang baik dengan pemasok dapat menjelaskan rencana dan standar kebutuhan bahan kepadanya. Pemasok lebih memahami kebutuhan-kebutuhan perusahaan dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan lainnya sesuai dengan kualitas standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan pemasok yang dipercaya tersebut harus sudah mengetahui waktu untuk pengiriman bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kelima adalah meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai, yaitu meminimalkan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna baik bagi pelanggan maupun bagi perusahaan. Yang keenam adalah mengembangkan angkatan kerja dengan secara terus-menerus memperbaiki desain pelatihan, pekerjaan, partisipasi, komitmen karyawan, dan pemberdayaan kelompok-kelompok kerja.
Dan yang terakhir, menciptakan tantangan dalam bekerja, yaitu pemberdayaan dan pemeliharaan karyawan dalam menunjang keberhasilan perusahaan dan menimbulkan tantangan tersendiri kepada karyawan dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab dan berprestasi bagi perusahaan dan untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ruang lingkup yang terakhir adalah pengendalian produksi dan operasi, yaitu pengendalian produksi dan operasi yang menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang sedang berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengamatan ini bertujuan untuk memberikan panduan atau arah proses agar tidak keluar dari standar operasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini juga bertujuan agar keseimbangan antara sumber-sumber daya yang dimiliki dengan permintaan total dapat dipertahankan. Tujuan utama dari ruang lingkup pengendalian produksi dan operasi ini adalah yang pertama, memaksimalkan tingkat pelayanan pelanggan. Yang kedua, meminimalkan investasi dan persediaan. Dan yang ketiga adalah efisiensi operasi. Yang pertama adalah memaksimalkan tingkat pelayanan, yaitu proses harus memahami bahwa pelanggan yang dilayani dengan tepat bukan hanya saja pelanggan eksternal, tetapi juga tidak kalah pentingnya kepada pelanggan internal. Yang kedua, meminimalkan investasi pada persediaan, yaitu aktivitas pemesanan bahan baku harus terintegrasi dengan jadwal produksi. Demikian juga proses produksi yang harus terintegrasi dengan rencana penyerahan kepada pelanggan, sehingga persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tidak menumpuk sehingga menjadi beban bagi perusahaan. Dan yang ketiga adalah efisiensi produksi dan operasi. Efisiensi produksi dan operasi ini adalah suatu hal yang mutlak. Pengendalian harus semaksimal mungkin maupun mungkin untuk menekankan pemborosan, untuk mengurangi pemborosan yang terjadi. Pengendalian ini harus meliputi tahap keseluruhan komponen dan tahapan dalam proses produksi dan operasi, mulai dari penanganan bahan baku sampai dengan penyerahan produk jadi ke gudang. Pada pengendalian tersebut ada beberapa hal, yaitu pengendalian bahan baku, pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Yang ketiga adalah pengendalian transformasi. Yang keempat, pengendalian kualitas, dan yang terakhir adalah pengendalian barang jadi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengendalian dari pengendalian sebelumnya, yaitu pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku di sini adalah tujuannya adalah memastikan bahwa bahan baku yang dikelola dalam proses produksi dan operasi ini sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pembelian, jadwal penerimaan, penanganan pada saat diterima, penyimpanan sampai dengan bahan baku tersebut digunakan dapat dalam proses produksi. Pembelian bahan baku menyangkut pemilihan pemasok dan pemesanan bahan tersebut kepada pemasok yang telah terpilih. Pemasok terpilih ini harus mampu menyediakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan dan sesuai jadwal yang ditentukan saat proses produksi tersebut. Penerimaan bahan baku juga harus sesuai dengan kebutuhan saat proses produksi, sehingga kebutuhan bahan baku selalu terpenuhi saat proses produksi dilakukan dan tidak mengganggu
dari perusahaan juga tidak menanggung beban investasi persediaan yang cukup besar dalam bentuk persediaan. Selanjutnya adalah mengenai penanganan bahan baku, yaitu merupakan aktivitas yang memastikan bahwa bahan-bahan yang diterima dari pemasok telah sesuai dengan kebutuhan dan kriteria dan standar dari perusahaan. Setiap bahan yang dikelola atau diterima harus diberikan kode khusus agar mudah ditelusuri penggunaannya, distribusinya. Dan yang selanjutnya adalah inspeksi penanganan bahan baku. Pada tahap ini yaitu melakukan audit fisik barang yang diterima untuk menentukan kesesuaian bahan dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Aktivitas penanganan bahan baku merupakan salah satu tahapan atau cara dalam bentuk pencegahan terjadinya kegagalan dari sebuah produksi produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam proses produksi dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam penggunaannya. Perusahaan juga perlu memiliki suatu aturan atau prosedur tertulis, tata cara pedoman penggunaan peralatan serta perbaikan peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam proses produksi. Penempatan fasilitas dan peralatan ini harus sesuai dengan kriteria dan metode produksi yang ditetapkan. Pengelolaan fasilitas dan peralatan produksi harus didukung oleh pedoman penggunaan dan pemeliharaan. Hal ini bertujuan agar melindungi sang operator atau pengguna alat ini dari kecelakaan akibat ketidaktahuannya mengenai penggunaan dan perbaikan alat yang digunakan, dan juga menghindari kerusakan dari alat yang digunakan oleh orang yang tidak mengetahui penggunaannya. Ini adalah pengendalian transformasi. Pada pengendalian transformasi ini adalah berusaha mengelola input menjadi output sesuai dengan standar dan kriteria dari perusahaan yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa proses pengelolaan ini berjalan sesuai dengan standar dan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Setiap proses produksi harus mendapatkan pengesahan dari bagian yang berwenang. Perusahaan harus memiliki prosedur produksi secara tertulis yang memberikan pedoman tentang hal-hal yang yang harus dipenuhi sebelum proses produksi dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi atau telah memenuhi spesifikasi, telah sesuai dengan spesifikasi dan kriteria telah ditetapkan oleh perusahaan. Berbagai pengujian juga perlu dilakukan dalam proses ini. Perusahaan juga harus memiliki prosedur tertulis dan monitoring dalam proses berjalannya produksi ini. Pengerjaan ulang karena kesalahan proses juga harus mendapat pengendalian yang memadai. Perusahaan harus menekankan semaksimal mungkin terjadinya pengerjaan ulang karena kesalahan, gagal memenuhi spesifikasi, dan lain sebagainya. Karena hal itu adalah salah satu sumber pemborosan yang berakibat adanya
ketidakefektifan, dan keefisiensian dalam proses yang berjalan. Yang selanjutnya adalah pengendalian kualitas. Pada pengendalian kualitas ini tidak hanya cukup memahami sebagai pengendalian proses produksi, tetapi memberikan tanggung jawab mengenai kualitas produk yang dihasilkan kepada kendali tiap-tiap unit kualitas. Setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi ini harus bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan dan standar memenuhi harapan pelanggan. Hal ini juga merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan, bahwa seluruh bagian-bagian yang terlibat dalam proses produksi sebuah produk harus memuaskan keinginan pelanggan melalui produk-produk yang dihasilkan dan ditawarkan kepada pelanggan. Adapun beberapa aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam menghasilkan proses sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan harus dirumuskan secara seimbang dalam kebijakan kualitas perusahaan. Pengelolaan yang tepat terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan harus signifikan menurunkan aktivitas sebagai akibat dari kegagalan sebuah produk yang dihasilkan karena tidak sesuai dengan standar pelanggan. Pengendalian barang jadi. Pada pengendalian barang jadi ini merupakan pengendalian yang dilakukan yang bermaksud untuk pengelolaan barang yang telah selesai dalam proses produksi. Tujuannya untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah produksi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga barang yang sudah jadi tersebut tidak mengalami kerusakan dalam proses penyimpanan dan pendistribusiannya kepada distributor maupun kepada pelanggan. Pengendalian ini memerlukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah verifikasi, penanganan, dan penyimpanan. Dan yang kedua adalah inspeksi, pengujian, dan distribusi. Tahap yang pertama yang tadi adalah verifikasi, penanganan, dan penyimpanan. Pada tahap yang ini adalah untuk memastikan bahwa barang jadi yang telah diterima dari proses produksi telah ditangani secara baik, termasuk dalam hal penyimpanannya. Pada hal ini, perusahaan juga harus memiliki prosedur tertulis tentang proses penyimpanan, tahap-tahap penyimpanannya, dan siapa saja yang bisa memeriksa kemasan dari produk yang dihasilkan. Tahap yang kedua yaitu inspeksi, pengujian, dan distribusi. Pada tahap ini menyangkut penanganan produk untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dan distribusikan kepada pelanggan adalah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan dan pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.